Hai sahabat cerdas dimanapun kalian berada, kita berjumpa lagi. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Mari kita mulai. Rantai makanan bersama saya, Sunarni Sakarsari dari SD 1 Pandak Bantul. Materi yang akan kita pelajari yaitu 1. Ekosistem. Kita belajar tentang pengertian dan jenisnya. Kemudian kita juga akan belajar tentang rantai makanan, yaitu produsen, konsumen, pengurai, dan juga contoh rantai makanan. Jadi kita akan belajar pada materi ini. Mari kita mulai dengan ekosistem. Kita akan belajar pengertian ekosistem dan jenis ekosistem. Ada pohon, ada rumput, ada bunga, awan, matahari, hewan-hewan, ada juga udara. Semuanya terbentuk menjadi satu kesatuan, yaitu ekosistem. Jadi apa ya ekosistem? Kemudian ada di laut, ada tumbuh-tumbuhan di laut, ada berbagai macam jenis ikan, kepiting, kuda laut, kura-kura, bintang laut, gurita, ikan pari, ikan lumba-lumba, ikan hiu. Ada juga air laut, sinar matahari, udara, tanah. Ya, semua kesatuan tadi akan membentuk ekosistem. Jadi apa itu ekosistem? Ekosistem adalah kesatuan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, kita lanjutkan dengan jenis ekosistem. Ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Contohnya hutan, laut, danau, sungai merupakan ekosistem alami yang dibuat oleh Tuhan. Kemudian ada sawah, kebun, kolam yang dibuat oleh manusia. Danau, ada air, tumbuhan, ada juga hewan-hewan di dalam danau. Kemudian hutan dengan semuanya yang ada di dalam hutan, ada sungai, ada juga lautan. Ekosistem buatan, ada sawah yang ditanami oleh manusia, ada kolam yang kehidupannya dibuat oleh manusia. Maksudnya ada kolam yang dibuat oleh manusia dengan berbagai jenis tumbuhan dan hewan di dalamnya. Ada juga kebun. Oke, kita lanjutkan ke rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Jadi, yang membentuk rantai makanan harus berupa peristiwa makan dimakan yang menggunakan urutan tertentu. Komponennya adalah produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, bisa dilanjutkan konsumen 4 sampai konsumen puncak. Setelah itu pengurai. Ada produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah penghasil, yaitu tumbuhan. Konsumen bisa konsumen 1 yang memakan tumbuhan disebut hewan herbivora. Konsumen kedua yang memakan daging disebut dengan karnivora. Kemudian konsumen 1 dan 2 omnivora. Sedangkan pengurai menghancurkan sisa makanan, yaitu sisa makanan konsumen puncak yang sudah tidak dimakan oleh konsumen lainnya. Bisa berupa jamur dan bakteri. Kita ke produsen. Produsen adalah penghasil, yaitu tanaman yang bisa membuat makanan sendiri. Oleh karena itu, semua jenis tanaman merupakan produsen. Rumput, bayam, sawi, sawi hijau, kangkung, kol, sawi putih, padi, pakcoy, bunga, dan sebagainya, pohon, dan lain-lain sebagainya itu bisa disebut dengan
produsen karena bisa menghasilkan makanan sendiri. Jadi semua jenis tumbuhan disebut produsen. Produsen di sungai bisa berupa lumut dan juga ganggang. Produsen di sawah bisa berupa padi, konsumen di kebun bisa berupa bayam, konsumen di hutan bisa berupa rumput, dan konsumen di danau, laut, sungai bisa berupa fitoplankton. Ini hanya contoh ya, hanya satu contoh saja. Dan ke konsumen. Konsumen ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, kemudian konsumen puncak. Tadi di awal sudah dijelaskan konsumen 1 itu adalah pemakan tumbuhan atau herbivora. Kemudian konsumen 2, 3 sampai ke konsumen puncak yaitu memakan daging atau karnivora. Sedangkan konsumen 1 dan konsumen 2 ada makhluk hidup yang bisa menempati dua konsumen disebut dengan hewan omnivora karena memakan tumbuhan sekaligus daging. Jenis makanan herbivora, karnivora, dan omnivora. Pemakan tumbuhan bisa berupa rumput atau daun, nektar, biji maupun buah. Karnivora bisa memakan daging segar, bangkai, serangga, maupun ikan. Omnivora yaitu hewan yang bisa menempati konsumen 1 dan konsumen 2. Pengurai yaitu menghancurkan sisa kehidupan. Konsumen puncak yang sudah tidak dimakan oleh konsumen lainnya akan diuraikan oleh pengurai. Misalnya jamur atau bakteri. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir yaitu contoh rantai makanan. Rantai makanan di laut bisa berupa tumbuhan laut, dimakan oleh ikan kecil, ikan agak besar, kemudian dimakan oleh hiu. Kita lanjutkan. Ada berbagai macam jenis rantai makanan, anak-anak. Ini hanya contoh yang Ibu sebutkan di sini, hanya beberapa contoh untuk referensi ya. Ada fitoplankton dimakan oleh ikan teri dimakan oleh ikan tuna dimakan oleh hiu. Bisa juga rantai makanan di laut itu berupa fitoplankton dimakan oleh lobster, kemudian lobster dimakan oleh anjing laut, kemudian dimakan oleh hiu. Kita lanjutkan ke rantai makanan di hutan. Ini akan berbeda lagi karena ekosistemnya berbeda, maka rantai makanannya pun berbeda. Rumput dimakan oleh rusa dimakan oleh singa. Di hutan juga ada tumbuhan yang berbuah dimakan oleh monyet dimakan oleh ular piton. Kita lanjutkan di sawah. Ekosistemnya juga berbeda lagi, maka rantai makanannya pun berbeda. Bisa contohnya padi dimakan oleh belalang atau jangkrik, dimakan oleh katak dimakan oleh ular dimakan oleh elang. Jadi padi merupakan produsen, jangkrik konsumen 1, katak konsumen 2, ular konsumen 3, dan elang konsumen 4. Di sawah bisa juga terjadi padi dimakan oleh tikus, dimakan oleh ular dimakan elang. Yang di sini hanya ada 3 konsumen, yaitu konsumen 1 tikus, konsumen 2 ular, konsumen 3 elang. Jadi, makhluk hidup bisa menempati tempatnya bisa konsumen 1, bisa konsumen 2, bisa konsumen 3, tergantung rantai makanannya. Jadi tidak harus kalau elang itu rantai makanannya harus ada di konsumen keempat. Di sungai ada alga dimakan oleh ikan. Nah, ikan dimakan oleh bangau dimakan oleh buaya. Ini hanya contohnya. Kemudian kita lanjutkan. Di sungai ada enceng gondok dimakan oleh siput dimakan oleh kadal dimakan oleh ular. Rantai makanan di danau, ini ada fitoplankton dimakan oleh siput
Siput dimakan oleh ikan. Kamila. Di kolam, alga, ganggang, dimakan oleh ikan, dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Di kebun, bayam dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh burung kutilang dimakan oleh kucing. Ulat konsumen 1, burung kutilang konsumen 2, dan kucing konsumen 3. Oke anak-anak, semuanya sudah selesai. Mari kita lanjutkan. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Sampai jumpa nanti. Selamat belajar.